Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT. Unsur pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Insinyur Raden Denis Adunikarda STMT dengan NIP 1992 07 30 2023 211018. Dosen pengampu pada program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Jember. Bidang kalian saya adalah Teknik Sipil. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan proses pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknik Pantai dengan kode TKS 1518 dengan menerapkan unsur DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Teknik Pantai yang dimana mata kuliah ini mata kuliah wajib di semester 5 dengan bobot 2 SKS. Nah, mata kuliah ini akan membahas tentang persamaan dasar dan sifat-sifat gelombang, lalu juga ada pasang surut, lalu ada juga perhitungan gelombang rencana, serta konsep building with nature, yang dimana ruang lingkup dari mata kuliah ini terkait dengan kinematika dan termologi gelombang, lalu fluktuasi muka air pasang surut ya, dan transportasi sistemnya serta erosi di pantai. Serta nanti akan dibahas juga dengan jenis-jenis bangunan pantai hingga perencanaan struktur penduduk pantainya. Mata kuliah ini itu mensyaratkan lulusan mahasiswa harus lulus dalam mata kuliah syarat hidrologi. Nah, capaian dari mata kuliah ini, CPL dan CPMK-nya terkait CPL 3 dari yang disebutkan oleh Prodi Teknik Sipil, yaitu mampu merencanakan infrastruktur yang aman dan berkelanjutan sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku baik secara nasional dan internasional. Pertama, bisa diinikan juga CPMK 1 mampu mengidentifikasi data dalam penyakit bidang teknik pantai. Di situ ada 3. CPMK 2 mampu menentukan metode desain serta syarat dan spesifikasi teknis operasi bidang teknik sipil, dan CPMK 3 mampu merencanakan infrastruktur dan sistem konstruksi teknik pantai sesuai dengan konsep building with nature. Pokok bahasan dan pustaka dari mata kuliah ini terkait dilakukan 16 kali pertemuan dengan 8 pokok bahasan, yaitu ruang lingkup teknik pantai, lalu juga persamaan dasar gelombang, transportasi gelombang, pasang surut, gelombang rencana, transportasi sedimen, lalu jenis-jenis bangunan pantai dan konsep building with nature itu sendiri. Nah, pustakanya ini terdapat dari sumber daya air SEKB Pantai 2021. Lalu ada juga buku Profesor Bambang Triwatmojo dan Nuryono serta pembahasan studi simulasi gelombang menggunakan software dan 3D. Aspek yang dinilai untuk menjelaskan delivery serta sistem dan metode pembelajaran di sini dilakukan dengan secara luring atau blended dengan 2 SKS mencakup 2 kali 50 menit tatap muka dan 2 kali 60 menit penugasan struktur serta 2 kali 60 menit belajar mandiri setiap minggunya. Lalu pendekatan pembelajaran berpusat pada mahasiswa student center learning dengan mengkombinasikan ceramah interaktif, diskusi, terus juga latihan soal hidrodinamika, gelombang, serta project based method untuk perencanaan solusi permasalahan di pantai. Nah, untuk aspek interaction, saya membangun komunikasi 2 arah yang aktif dan inklusif dengan mahasiswa baik di dalam maupun di luar kelas. Di dalam kelas saya memulai sesi perkuliahan dengan pertanyaan tematik terkait fenomena dari pantai di kehidupan nyata, lalu seperti fenomena erosi pantai, pasang surut maupun pelindung pantai untuk membawa bahasan mahasiswa itu sendiri. Lalu di luar kelas interaksi dilanjutkan dengan metode learning management system yang Universitas Jember, yaitu MEP. Jadi akan diberikan tugas dari situ ataupun media juga hasil dari pemaparan atau PPT-nya saya juga di situ untuk mereka belajar. Assessment di sini diberikan sistem penilaian, evaluasi dilakukan secara adil dan objektif serta transparan. Akan saya bisa paparkan terkait nilai untuk melihat kekurangan mahasiswa itu terhadap tugas ataupun KTM lainnya, sehingga mereka dapat mencapai bobot kriteria nilai
minimum dari perkuliahan teknik sampai ini sendiri, teknik pantai ini sendiri. Sini dijelaskan juga terkait tentang bobotnya. Ada kuis kilometer gelombang 25%, UTS dan tugas bobot 25%, dan project based learning dengan bobot 20%. Setiap tugas dan proyek memiliki indikator kinerja serta kriteria yang dinilai berdasarkan rubrik penilaian. Terus dilakukan dan tugas secara berkala pada LMS-MMT agar mahasiswa dapat memantau penilaian membaca secara adil. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas dan Mbak. Kita melanjutkan perkuliahan ya. Jadi pertemuan ke-9 kita, di mana materi tentang beberapa pengembangan pantai dan perkembangannya. Oke, sebelumnya mungkin Mas Mbak kemarin gimana videonya? Susah nggak Mas Mbak? Ada berarti masuk ini ya, maksudnya ini masuk ya. Oke, untuk kelanjutannya ini saya jelasin dulu ya. Ini mata kuliah teknik pantai PPM K3 yang sekarang ya, terus PPM K2, di mana harapannya Mas dan Mbak ini nanti bisa menentukan jenis bangunan pantai apa yang sesuai pada permasalahan di pantai itu. Gitu. Jadi tujuan PPM K2 adalah itu. Jadi kemudiannya Mas dan Mbak bisa mengetahui masalahnya lalu membuat bangunannya. Nah, untuk penilaiannya itu nanti di tahun ke-12 Mas dan Mbak akan melakukan presentasi ya melalui LKM 3. Oke, sebelumnya mengantar dulu nih, masih ingat nggak apa itu deformasi gelombang? Kira-kira gambar ini benar nggak? Interfaksi itu seperti ini, benar nggak? Salah. Ayo, gimana? Masih ingat? Apa itu refraksi? Ayo, itu benar salah. Yang refraksi yang mana? Ayo kira-kira tahu nggak? Kedua. Ini refraksi terus gambar kedua. Ya. Oke. Alasannya? Ada lupa ya? Oke, saya jelasin. Jadi refraksi itu adalah pembelokan akibat kondisi di mana gelombangnya itu menuju ke darat. Jadi seharusnya posisinya dia dari kiri ke kanan atau misalnya dari barat ke timur dan ini di arah selatan ya, ke arah tegak lurus, maka dia akan membelok seperti ini. Nah, itu pasti aja pembelokan akibat pendangkalan. Dan pastinya gelombang itu akan tegak lurus terhadap garis pantainya gitu. Nah, terus yang gambar ini apa dong? Diffraksi. Ya benar. Masih ingat diffraksi? Apa diffraksi? Nah, diffraksi itu adalah ketika ada halangan ya, rintangan dari di laut ya, rintangan dari gelombang itu, maka ketika gelombang itu bisa lolos, dia akan berputar ke arah belakang dari halangan itu gitu. Jadi dia biasa gitu. Maksudnya ada tadi pasti teman-teman tahu kan, ini lalu yang terakhir gelombang pecah. Jadi posisi di mana sebelum mencapai daratnya atau garis pantainya, dia sudah pecah dulu. Nah, gambar seperti ini. Jadi satu refraksi terhadap gambar ini seperti juga seterusnya. Nah, terus divisi pantai sendiri. Tentunya kalau masih ingat di pertemuan ke 1 atau 2 dijelasin mungkin dengan Bu Retno ya tentang pembagian dari wilayah pantainya, ada offshore, onshore, dan offshore. Biasanya kalau teman-teman pernah dengar di pantai itu terbagi ada yang di offshore sama onshore dan posisinya di mana nih? Itu teman-teman harus tahu. Berarti kalau offshore dia di luar pantainya, kalau yang onshore berarti dia di posisi di pantainya. Itu. Nah, kenapa saya jelasin ini penting agar teman-teman paham pergerakannya ini. Ini juga ada garis padan, terus ada MAP sama MAS. Jadi MAP itu ketika muka air pasang dan MAS ketika muka air surut. Dan biasanya kalau secara aturan garis padan ini tidak boleh ada bangunan gitu, peraturan. Nah, kalau kita mau ngambil pantai itu kenapa sih gitu kan? Biasanya di daerah situ ya, itu dimanfaatkan oleh nelayan, perahunya ataupun rumahnya sampai di pinggir pantai sendiri gitu. Terus industri, pelabuhan, ataupun mungkin juga tempat wisata gitu. Jadi semua itu harus ada perhitungannya untuk keamanannya juga gitu. Nah, setelah kita tahu fungsinya, kita rujuk pada permasalahan. Apa sih kok itu harus dilindungi? Masalahnya apa di pantai itu? Biasanya itu ada penurunan batas sumber dayanya. Jadi entah sumber daya misalkan ada panggungnya rusak, terumbu karangnya rusak gitu kan. Terus ada juga bencana atau ancaman dan masalah yang terjadi.
Lalu kalau ada pemilikan gitu, persyaratannya seharusnya jadi hutan lindung, telah dijadikan ekowisata gitu macam-macam. Kalau ada kata ada koordinasi, ada SDM. Jadi manusianya malah mengatori di sana gitu. Nah, kalau penggunaan batas sumber daya itu ada abrasi, sedimentasi, ada industri air asing, gitu, ada penukaran, dan seterusnya. Oke, kita masuk ke ancaman dan masalah. Jadi saya perkenalkan ini agar teman-teman tahu kalau misalkan ancamannya apa, terus dampaknya misalnya apa gitu. Kalau lubang laut, tahu kan ya pasang surut gitu. Pastinya kalau nggak dipangaman dia bakal longsor. Tapi aplikasi di pantai. Nah, lalu kedua seperti ini. Kalau seperti ini misalkan ada badai dengan volume air yang begitu melimpah ya di laut masuk ke darat dia narik sehingga yang kondisi tanah yang kuat itu kita terus hilang. Intinya ini. Apalagi kalau misalkan gelombangnya benar-benar besar ya, itu merusak banget gitu. Oke, yang berikutnya tsunami. Kalau tsunami udah jelas ya, karena negara Indonesia sering banyak di tsunami, mungkin orang udah benar ya, dengan tsunami di Pangandaran, yang paling satu di Aceh, di Lipat, di mana sampai benar-benar ini ada rumah hampir balik ini. Terus pernah dengar nggak ada kapal atau mobil nyangkang di itu, yang sampai mungkin juga bisa di rumah orang gitu kan? Nah, itu jadi banyak gitu yang jadi faktor besarnya. Lalu ada juga di sini ya, ini mengenai faktor sedimen. Jadi kalau secara siklus biasanya ada angin barat, angin timur. Kalau misalnya kita kenal nelayan ya, nah siklus itu kan menggerakkan sedimen. Itu kadang itu menarik sedimen yang seharusnya diimplikasi di sini, dia pindah sini. Nah kadang dia malah mengumpulkan seharusnya karena di bidang ini ya, dia menaruh sedimen taruh di tengah, didorong aja ke tengah gitu. Nah itu menghambat misalnya ada pelabuhan sehingga akan membuat pelayanan terganggu. Nah ini untuk yang di pelabuhan. Bagaimana kalau di muara? Muara juga sama terjadi lapor sedimen. Cuma di sini sedimennya itu bisa terbagi dua. Jadi lautnya sendiri ini ada juga dari dorongan sungai. Jadi sekarang sedimen di sini lumayan besar, sedangkan siklusnya antara dorongan laut dan sungai itu besar. Terjadi sedimen di sini tumpukan. Nah ini yang kurang baik tuh. Jadi terhadap kehidupan kita siklusnya nggak ada. Nah, solusinya biasanya diberikan bangunan pantai. Nanti akan saya jelasin kayak gitu. Di sini ada lagi kalau di dalam pesisir ya biasanya masalahnya adalah di pesisir laut. Jadi ketika ini ada air laut yang dengan jumlah volume besar, dia membahas ke daerah di mana itu harusnya ada air sumur. Nah, itu merembes kalau kita buat aquifer ya. Aquifer itu macam menghalang. Air itu merembes jadi dia tercampur ke tanah. Seharusnya ada sekatnya. Tapi kalau secara alami biasanya sekat itu karena rembusan air biasa karena kita diprediksi ya, cuma kadang nggak bisa kita lihat gimana rembusannya karena ini faktor misalkan di sini airnya besar ya, jika dia masuk sini masuk ke dari air laut ke daratnya dia tercampur lah terkontaminasi gitu. Akhirnya biasanya 100 meter dari laut itu masih asin. Di sini pernah nggak atau yang mungkin nyepa di pesisir itu masih asin rasanya? Nah, pernah ke daerah Pasuruan, kan di situ ada pom bensin tuh, tapi masih rasanya asin pom bensin itu. Pernah tahu nggak? Nah, itu salah satunya. Jadi terus di air tanahnya terganggu sama air asinnya itu. Kalau nggak mungkin tidak marah ya, sehingga satu level sama air tanahnya juga dapat air asinnya. Masalah lain tentang lingkungan ya, masalah lingkungan. Jadi bagaimana harus dijaga masih rusak sehingga banyak kotoran ya yang dimana itu malah membuat vegetasi atau menjadi rusak gitu. Nah upayanya dari semua itu ada cara yang mengurangi laju angkutan sedimen, ada cara yang mengurangi laju gelombang, ada juga membuat tebing pantai, lalu menambah surplus sedimen ke pantainya dengan ada kembali sama ya di pantainya terus ada juga bahkan mungkin dari pantai. Jadi ini itu faktor utama dalam pembahasan kita untuk menentukan pantainya. Nah, terus adaptasi untuk penerapannya itu ada dengan struktur. Jadi bangunan kalau kita bilang kalau struktur di beton ya, ada juga di atas struktur. Jadi biasanya dengan pengisian lagi. Jadi kalau misalkan membuat pulau baru itu apa namanya? Reklamasi. Jadi diberikan nanti itu ada sedimen transport yang dimana tuh
tanah itu akan terdorong ke darat sehingga membuat barisan baru atau mengembalikan di garis pantai yang sama gitu. Jadi dan itu dari tata struktur. Lalu juga ada yang fisik ya. Biasanya ini lebih ke arah pemeliharaan hutan bakau gitu. Jadi untuk memberikan kehidupan juga di daerah sekitarnya. Terus ada juga yang mengundurkan daerahnya kalau memang sudah nggak bisa dimiliki. Oke, setelah itu kita mengenal dulu kenapa ini jadi penting, karena salah satu pokoknya Indonesia merupakan kepulauan yang negara kepulauan dengan kesempatan terbesar di dunia ya, sehingga bisa menjadi salah satu bahan yang harus dilindungi dan bisa kita terutama yang berhubungan dengan pariwisata. Nah, di sini saya contohkan di mana penelitian sebelumnya ya di tahun 1995 menjadi tahun 2022. Di sini contohkan ketika kondisi sini masih sepi, artinya tidak ada bangunan, di tahun 2022 ada banyak bangunan, tapi tidak ada pengaman. Kira-kira kalau misalkan ada banjir, ada badai di pada tersebut, bisa ini nggak? Bisa tenggelam nggak pernah itu? Bisa. Nah itu yang menjadi concern kita. Kenapa harus membuat bangunan pengaman? Nah, terus kedua, kita lihat nih garis pantai di tahun 2026 dari 2006 sampai 2016. Di sini ada merah di agresi dan hijau di agresi atau ada sedimentasi yang menumpuk di sana. Nah, ini bisa menjadi baik kalau dia merubah garis pantainya. Tapi kalau misalkan bisa menjadi buruk juga terhadap sedimentasi kalau misalkan dari pelayaran daerah yang berhubungan dengan sungai. Jadi kita punya data ini, tapi bagaimana kita mengolahnya, harus diapakan tempat itu gitu. Nah, ini saya contohkan dengan saya di mana untuk melihat bagaimana sirkulasi dari garis pantai di Google. Jadi yang di atas ada perubahannya garis pantainya. Jadi di tahun 2012 dia merah, ada yang maju dan mundur. Dengan hijau dia maju untuk garis pantai yang mengalami sedimentasi ya atau agresi. Lalu bagaimana kalau misalkan profil melintangnya atau memanjangnya ke arah pantainya? Ini bisa dilihat di samping sini untuk melihat bagaimana perubahannya itu. Apakah dari 6 segmen ini sampai 2046 ini mana yang dominan terhadap sedimen ataupun agresinya gitu. Contohnya apa aja? Pertama, data medan, dari topografinya, kondisi kemiringan pantai siapa, terus data gelombang dan arus, besarnya berapa, arahnya di mana gitu ya, terus data pasang surut, terus seterusnya. Jadi kondisi pasang tertinggi dan rendahnya untuk menentukan tinggi dari misalkan bagian dari faktor ya, berarti kita tahu tingginya. Lalu data sedimen, data bahan bangunan gitu kan, data lingkungan dan data terakhir data geotek. Lalu untuk parameter desain bangunan, tempat alat bencana, jadi kalau memang itu mau dikurangi energinya, berarti yang boleh melintas itu harus berapa? Kira-kira tindakannya ada bangunan nggak? Apakah harus sampai ke atau enggak? Lalu ada pengaman pantai alami, biasanya terumbu karang sebelum itu ya. Ada pengaman pantai buatan, atau data dan survei. Ini menjadi hal penting dilakukan sebelum membuat atau mengkaji tentang bangunannya. Lalu pengertian bangunan pantai yaitu infrastruktur yang dibangun di garis pantai untuk melindungi daratan dari erosi dan kerusakan pada bangunan. Nah di sini kalau misalkan kita klasifikasi persentasenya pesisir itu misalkan untuk stabilitas garis pantai, itu apa aja bangunannya itu? Ada seawall, ada bukit, ada reservoir, ada groin. Tentunya ada 6 bangunan ini yang bisa untuk melindungi stabilitas garis pantai, jadi biar nggak mundur. Lalu ada jalan belakang pantai. Saya tanya, kenapa kalau melindungi yang di belakang pantai? Biasanya kalau di belakang pantai ada apa? Pemukiman. Nah, jadi salah satunya itu berarti fungsinya kalau ada pemukiman nggak boleh sama sekali ada limpasan. Sama sekali ada air masuk ke daerah itu. Nah, namanya adalah ada seawall, ada protected beach, pantai, ada sandur. Jadi ada pasir yang ditinggikan ya sehingga pasang air bisa masuk gitu. Dan itu kan tidak ada baik-baik. Terus ada sumber suara. Kalau untuk muara itu ada jetty, ada jetty, ada irrigation. Jadi fungsinya adalah meluruskan arus yang datang dari sungai dan memperkuat juga arus yang akan masuk ke daerah dari laut. Ada penangkapan dari jetty, ada short connector. Jadi kalau short connector itu sudah perpaduan ya. Lalu ada offshore delivator. Oke, ini salah satu ini 6 bangunan yang akan kita bahas, tapi mungkin tidak semuanya ya. Kita contoh yang dibahas dulu. Nah, di sini saya contohkan tadi kan ada map ya. Di sini saya contohkan ketika di satu lokasi, ini pas di Jepang, ada 4 permasalahan.
sama jelas garis pantai, dia hilang, artinya dibangunlah jembatan untuk membalikan garis pantainya. Lalu kedua, dengan belakang pantai tadi belakang Jawa, benar itu. Jadi karena tidak ada pemukiman, maka dipasanglah apa tadi? Simbol. Jadi tidak boleh ada air masuk ke daerah pemukiman. Lalu ada sebuah muara, di mana kalau misalkan diberikan jeti, maka terbentuklah sedimen di daerah sini. Ini tidak bisa keluar termasuk airnya dari sungai gitu. Dan terakhir, ini untuk jeti ataupun vibrator connector ya, jadi bercampuran. Fungsinya ini untuk mereduksi gelombang yang datang agar varian di dalam perahu itu tenang. Kenapa? Ketika kapal masuk, dia mudah bersandar, jadi kondisinya dia tidak terlalu mengambil tapi terus stabil. Oke, nah tentang vibrator di sini kita lihat sama-sama di sini ya. Jadi untuk mengira garis pantai dan membuat tebal seperti ini. Jadi kalau tadi ingat tentang deformasi gelombang ya, jadi ketika air itu terpecah dia kan masuk ke dalam kan, terus aja ke sini. Tapi yang paling besar memang di dalamnya, tapi yang dari sini maka terkikis atau kecil. Nah, tapi harapannya ini untuk menggunakannya agar sedimen, jadi yang kedepannya bisa maju gitu. Nah ini model-modelnya, ada yang miring, ada yang tipe tegak gitu. Terus di sini juga ada tadi saya bilang connector ya, jadi water yang terhubung gitu sama lain, difungsikan untuk ketenangan di kolam pelabuhan. Terus ada juga ini agak jauh ya, jadi nanti ada pembentukan daratan baru akibat dari water ini. Di sini juga ini presentasinya ya, kalau kita gambarkan bagaimana arahnya ya. Jadi gimana ya anginnya ya, dia mulai terbentuk baru gitu. Jadi itu bentuk baru, daratan baru, sedimen yang terbentuk di sini. Nah, terkait tadi di water itu ada yang offshore dan onshore. Ini yang onshore, jadi posisinya dia di darat. Buat ini yang offshore. Jadi fungsinya ini mereduksi ketika datang kalau ini juga bisa reduksi, tapi posisi di dia masih bisa dilewati untuk yang kondisi pasangnya AWL. Jadi ini kan ada AWL, pasang AWL kan. Ya pasti berarti dia masih boleh nih, karena dibatas masih boleh. Tuh, paham ya sini ya. Nah, dan satu lagi nih, dua terapung. Pernah tahu nggak? Ini dua terapung, bukan kontrak. Jadi dia ditali ya. Terus tujuannya hanya untuk mengurangi gelombang yang di atas. Gelombang kan tahu kan posisinya bukan di bawah, tapi di atas permukaan itu ada satu siklusnya. Nah itu karena jadi dia yang sebenarnya itu tenang. Bisa dilihat ya bedanya. Ini sangat banyak ya. Terus di sini dia udah tenang kayak gitu. Nah terus ini tamasilannya. Jadi di bawah itu nggak full jadi yang artinya apa? Beton itu ya. Ada yang dia itu buka pasang sini, jadi pasangan gitu. Mungkin yang sudah pernah ke Google ya bisa melihat dia bentuk segitiga vertikal itu dipasang satu kayak pagi gitu. Di sini ada komposit jadi gabungan. Oke, sampai sini pertanyaan? Oke, ada? Belum. Nah ini salah satu yang saya contohkan waktu seminar kemarin 2026. Ini di UT ya, UT itu terbuka. Jadi di sini ada kasus apa namanya? Ketika ada tanah surut, jadi kerusakan di tangkis ya, bangunan tangkis ya. Nah, tapi sebenarnya gimana? Gitu. Kenapa kok ini dipakai bangunan ada pakai mangrove? Nah, kita bicarakan bagaimana kalau si metal mangrove ini diposisikan di sini. Nah, kita ukur dulu nih mangrove-nya, berapa sih ukurannya, tebalnya gitu kan? Maka kalau kita dapat, kita input ke software. Mulailah jadi di sini, ya. Ini kalau di software namanya Tindam. Jadi sebagai ini kita buat dan kita punya nilai kerapatan ya. Jadi kita masukkan ada observasi, maka hasilnya dari 4 itu reduksi untuk ketinggiannya mencapai dari 40 sampai 50% di titik A. Tapi reduksi ketinggian kadar energinya itu ada di titik B. Nah, berarti apa? Berarti efektivitas dari muatan gelombang itu benar-benar dapat reduksi. Baik itu yang mau yang bangunan ataupun yang tanaman. Nah ini salah satu contoh bagaimana kita sebagai engineer itu bisa menerapkan kita ke masyarakat itu gitu. Oke, ini mungkin ada sedikit ini ya karena kita pertemuan berbeda tugas, mungkin minggu depan kita akan diskusi terkait kasus mungkin teman-teman bisa nyari tentang kasus yang terjadi di Google. Kenapa sih di situ? Kenapa? Apa sih masalahnya? Kalau yang misalnya Google apa? Bahkan kapal ya? Nah, itu kenapa gitu?
Kayak kita diskusi harusnya apa dari seperti ini gitu kan. Nah biasanya katanya di sini kenapa gitu. Terus dia sampai kembali juga ya, sampai dia tenggelam juga kenapa gitu. Nah sekarang yang kita bahas itu mas. Baik mas mbak, ini kan sudah penjelasan juga cukup ya, kira-kira sampai ada tanya nggak? Apakah ada vegetasi tanaman selain mangrove untuk mereduksi gelombang? Mengingat mangrove kan memiliki pertumbuhan yang agak lama. Oke, silakan yang kedua. Misalnya kalau dari situasi dan kondisi lebih efektif mana mangrove dengan bangunan atau breakwater seperti itu? Oke baik, terima kasih pertanyaannya. Lumayan berat ya pertanyaan ya. Oke, itu pertama gini, terkait pohon, vegetasi dari tanaman yang bisa melindungi itu kebanyakan ada tanaman mangrove. Nah, apakah bakau itu mangrove atau bukan? Bakau adalah salah satu mangrove juga, tapi beda jenis. Jadi mangrove itu ada 3 ke 4 jenis, yang akarnya ada yang tunjang, ada yang akarnya juga yaitu serabut gitu. Jadi dia akan menumbuhkan akar baru di daerah batangnya. Nah, itu adalah treatment dari tanaman sendiri yang berevolusi. Nah, kenapa harus spesifik mangrove? Karena tanaman itu yang mampu untuk menyerap dari kebutuhan kadar air dan oksigennya. Makanya tadi saya bilang kenapa kok mangrove bisa menumbuhkan akar baru guna satu pohon itu, karena dia tuh akarnya di bawah tuh nyari celah buat menghidup kebutuhan oksigennya dengan adanya tunas atau baru gitu, tunas baru yang muncul. Nah, sebagian besar mangrove mas, kalau misalkan tumbuhan yang lebih daerah pantai. Nah, tanya kedua tentang kenapa harus bangunan struktur ya, yang di beton gitu ya, dan bagaimana jika dia tuh yang alami, artinya dari mangrove ataupun tanaman ini. Nah, sebenarnya kalau untuk konservasi mungkin lebih bagus untuk yang alami gitu ya. Cuma kan kadang kita nggak bisa memprediksi, karena kalau misalkan tanaman hijau begitu, itu butuh waktu lama. Contohnya satu siklus dari tanam tumbuhan mangrove yang besar itu mungkin sudah puluhan tahun gitu. Nah, sedangkan 1 sampai 5 tahun ataupun sampai 10 tahun dia masih kecil. Nah, kondisi itu harus ada perlindungannya. Nah, kadang kosnya atau biaya kebutuhannya di situ. Jadi harus diberi perlindungan, nanti baru setiap tahun dirawat, diberi perlindungan lagi agar dia itu bisa tumbuh sempurna gitu. Atau kadang mungkin difertilisasi dulu, dikembangkan di mana, baru ditaruh di pantainya. Karena secara alami dia nggak bisa tuh kalau dia berenang atau enggak. Tapi kemarin ada studi yang menyatakan mangrove itu ternyata terbagi lagi, ada yang siklus di darat sampai ke lautnya tuh ada yang tergenang. Nah, mungkin itu yang jadi pembahasan. Nah, terkait itu sebenarnya lebih bagus yang mangrove, yang artinya yang vegetasi dari alami, entah mangrove ataupun mungkin dari yang alami keluarkan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, mungkin saya tutupkan. Kita ketemu lagi di minggu depan. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan saya tadi dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi PDD UKT unsur pengajaran untuk mata kuliah teknik pantai. Terima kasih atas perhatian untuk asesor dan penilaian sertifikasi dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.